10 kapal Pelni terbesar di Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video guys. Pada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, Uncle mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung guys. Hatur nuhun. Kepada anda juga yang tengah menonton ini, Uncle mendoakan supaya anda berada di dalam kondisi yang sehat walafiat, sentiasa sejahtera, sentiasa dimurah-murahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan apapun yang anda lakukan guys. Oke guys. Dan jangan lupa guys, please like, comment, share dan juga subscribe ini channel dengan cara tekan tombol merahnya dan aktifkan tombol lonceng anda supaya tidak ketinggalan beberapa pelbagai video-video reaction daripada Uncle. Oke guys, hari ini kita akan lanjutkan kepada salah satu video reaction daripada Uncle dengan tajuknya Raksasa Laut Indonesia. 10 kapal Pelni terbesar di Indonesia mampu menampung 3.000 orang guys. Wow, sangat-sangat menakjubkan disebabkan kerana ada kapal yang besar dan dapat menampung 3.000 orang guys. Oke, so ini video daripada channel Update Pro. So guys, jangan lupa anda boleh dukung dan juga sokong ini channel dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng supaya anda mendapat terus daripada video-video info daripada channel Update Pro guys. So guys, jom jangan kita berlama-lama. Tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton apakah isi dan juga kandungan daripada channel ini. Oke, jom. Oke guys, ayo kita sama-sama lanjut daripada channel Update Pro. Welcome to Update Pro. PT Pelni merupakan badan usaha milik negara yang dipercaya secara khusus untuk mengelola seluruh operasional kapal laut milik pemerintah Indonesia. Saat ini Pelni memiliki 28 unit armada kapal penumpang yang dikelompokkan berdasarkan daya angkut jumlah penumpang. Dari sekian banyaknya kapal penumpang tersebut, berikut ini adalah 10 kapal Pelni terbesar di Indonesia. Yes, 10 kapal Pelni terbesar Indonesia guys. KM Labobar. KM Labobar. KM Labobar melayani penumpang yang memiliki rute perjalanan laut mencakup daerah Surabaya, Balikpapan, Donggala, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Serui, Nabire, dan Jayapura. Wah. Kapal laut KM Labobar yang mulai dioperasikan pada tahun 2004 ini memiliki kapasitas yang besar karena mampu menampung 3.084 orang penumpang. Wow, banyak juga ya. Pihak Banyak, Pelni guys. menyediakan tiket kapal KM Labobar dalam 4 kelas yang berbeda, yaitu kelas 1A dengan daya tampung 26 orang, kelas 1B dengan daya tampung 40 orang, kelas wisata dengan daya tampung 1.152 orang, dan kelas ekonomi mampu menampung 1.866 orang penumpang. Wah guys, kapal Labobar. KM Dorolonda. Wah, KM Dorolonda. Kalian yang memiliki rute perjalanan laut mencakup daerah Kijang, Jakarta. Oke guys, sekejap ya. Sesiapa yang pernah naik kapal di antara 10 yang dinyatakan ini, anda turunkan saja komentar anda di bawah ya guys. Oke. Surabaya, Kita lanjut. Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Ternate, dan Bitung. Kalian akan menggunakan kapal laut Dorolonda. Kapasitas KM Dorolonda bisa dibilang besar karena memiliki daya tampung untuk 2.130 orang. Di mana tiket KM Dorolonda dibagi dalam 4 kelas yang berbeda, yaitu kelas 1S untuk menampung 12 orang, kelas 1A untuk menampung 36 orang, kelas 1B untuk menampung 56 orang, dan kelas ekonomi untuk menampung 2.026 orang penumpang. Buset, kelas ekonomi sekitar 2.000 penumpang. Kelas ekonomi padat merayap ya guys. Oke. 2.000 lebih ya guys kapal ini dapat menampung. KM Gapulu. KM Gapulu. Wow. KM Gapulu hadir dengan rute perjalanan laut untuk daerah Jakarta, Oke. Surabaya,
Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda Neira, Tual, Dobo, Kaimana, Fak-Fak, dan Sorong. Oh. Kapal yang diresmikan pada tahun 2002 ini memiliki berat 14.800 ton. Kapal ini memiliki daya tampung 2.130 orang penumpang. Diketahui, Pelni membagi tiket kapal KM Gapulu dalam 4 kelas yang berbeda, dan pastinya juga memiliki kapasitas penumpang yang berbeda. Kelas berbeda, pastinya fasilitas yang didapat juga berbeda dong. Fasilitas wah, harga tiket juga mehong dong. Begitupun sebaliknya. Oke guys, 2000 lebih juga ya. KM Bukit Siguntang. KM Bukit Siguntang guys. KM Bukit Seguntang adalah kapal laut yang melayani rute perjalanan laut untuk daerah Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, Toli-Toli, Nunukan, Sika, Lewo-Leba, dan Kupang. Kapal buatan Jerman pada tahun 1996 ini memiliki panjang 146 Kapal ini sudah lama ya guys, dari tahun 96 lagi. meter dan lebar 23 meter. Dengan kecepatan 22,23 knot. KM Bukit Siguntang memiliki total daya tampung 2.003 orang, di mana Pelni menyediakan 6 kelas berbeda untuk tiket kapal KM Bukit Siguntang. Yakni kelas 1 memiliki daya tampung 64 orang, kelas 1B untuk 80 orang, kelas 2A untuk 144 orang, kelas 2B untuk 96 orang, kelas 3 untuk 355 orang, dan untuk kelas ekonomi dengan daya tampung 1.264 orang. Kalian pernah merasakan sensasi menggunakan kapal ini? Komen di bawah dong. Bukit Siguntang. KM Lambelu. KM Lambelu guys. Makassar, Parepare, Bau-Bau, Tarakan, Nunukan, Donggala, Balikpapan, Maumere, Flores Timur, dan Sika adalah rute perjalanan laut untuk kapal KM Lambelu. Kapal laut KM Lambelu memiliki daya tampung yang cukup besar, yaitu 2.003 orang penumpang, di mana Pelni membaginya ke dalam 6 kelas yang berbeda, yaitu kelas 1 menampung 64 orang, kelas 1B untuk menampung 80 orang, kelas 2A untuk menampung 144 orang, kelas 2B untuk menampung 96 orang, kelas 3 untuk menampung 355 orang, dan kelas ekonomi mampu menampung 1.264 orang penumpang. Apakah kalian pernah menjadi penumpang KM Lambelu? Experience kalian seperti apa? Komen di bawah dong. Mantap sekali ya guys, kapal Lambelu. KM Ciremai. KM Ciremai. KM Ciremai melayani rute perjalanan laut yang mencakup daerah Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura. Kapal ini dapat menampung 1.973 orang penumpang, di mana Pelni membagi tiket kapal KM Ciremai ini dalam 4 kelas yang berbeda, yaitu kelas 1 untuk 44 penumpang, kelas 2 dengan daya tampung 88 penumpang, kelas 3 dapat menampung 288 penumpang, dan kelas ekonomi memiliki daya tampung 1.553 orang penumpang. Tertarik mencoba kapal ini? Silakan kunjungi website resmi dari Pelni. Mantap guys. Ciremai, kapal Ciremai. Siapa yang pernah datang sini guys? KM Dobon Solo. KM Dobon Solo guys. Kalian yang ingin bepergian ke daerah Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Tanjung Priok, kemudian bosan menggunakan pesawat dan ingin rute laut, KM Dobon Solo siap hadir untuk mengatasi masalah kalian. Kapal yang bisa menampung 1.974 penumpang ini dibagi dalam 4 kelas yang berbeda. Kelas 1 untuk memuat 44 orang, kelas 2 untuk memuat 88 orang, kelas 3 untuk memuat 288 orang, dan kelas ekonomi untuk memuat 1.554 orang penumpang. Intinya kalian tinggal pilih deh, mau di kelas yang mana? Disesuaikan dengan budget aja, nggak usah dipaksa deh. Tinggal pilih saja guys. KM Kelut. KM Kelut guys. KM Kelut merupakan kapal laut penumpang yang memiliki rute perjalanan laut mencakup daerah Jakarta, Batam, Tanjung Balai Karimun,
Bintan, dan Medan. KM Kelut ini Wow. dibuat pada tahun 1998 di Jerman. KM Kelut mempunyai panjang 148 meter, lebar 28 meter, dan tinggi 25 meter. Kapal ini memiliki daya tampung 1.900 penumpang dengan rincian kelas 1 untuk 144 orang, kelas 2 untuk 364 orang, kelas 3 untuk 594 orang, dan kelas ekonomi untuk 804 orang penumpang. Wah. Dari segi fasilitas terbilang Wow. lengkap, mulai tempat tidur, WC, hiburan, playground, mini gym, kafetaria, minimarket, dan outdoor. Gimana? Tertarik mencoba KM Kelut? Atau kalian pernah jadi penumpangnya? Komen di bawah dong. Mantap. Ada tempat liburan guys. KM Sinabung. KM Sinabung. Oke. Kalian yang ingin bepergian menggunakan transportasi laut untuk daerah Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Banggai, Bitung, Ternate, Tidore, Bacan, Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura, sepertinya kalian akan menggunakan KM Sinabung. KM Sinabung dibuat di Papenburg, Jerman pada tahun 1997. Kapal ini memiliki 97. kapasitas yang cukup besar, yaitu Oke. 1.906 orang penumpang. Di mana Pelni membagi tiket kapal KM Sinabung dalam 4 kelas, yaitu kelas 1 untuk menampung 144 orang, kelas 2 untuk menampung 364 orang, kelas 3 untuk menampung 594 orang, dan kelas ekonomi untuk menampung 804 orang penumpang. Pernahkah kalian menggunakan kapal ini saat bepergian daerah-daerah tadi? Komen di bawah dong. Komen di bawah guys. Waduh. KM Tidar. KM Tidar guys. Oke. Nah, kalian yang ingin bepergian menggunakan rute perjalanan laut untuk daerah tujuan Surabaya, Balikpapan, Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Tual, Dobok, Kaimana, Pakpak, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, dan Biak, kalian bisa menggunakan KM Tidar. Kapal laut KM Tidar mampu mengangkut penumpang hingga 1.904 orang penumpang. Yang Wah. mana tiket kapal KM Tidar ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1 yang digunakan untuk 40 penumpang, Oke. kelas 2 menampung 88 penumpang, dan kelas 3 menampung 288 penumpang. Sementara kelas ekonomi mampu menampung 1.488 penumpang. Untuk menghemat budget saat traveling ke Indonesia Timur, sepertinya KM Tidar cocok nih buat jadi solusi. Oke guys, kita sudah nampak kandungan dan juga cerita yaitu 10 fakta kapal paling terbesar di Indonesia guys. Jadi nyata ya guys, setiap daripada kapal itu dia mempunyai jalan tersendiri ataupun ke stesen-stesen lah seperti mana yang disebutkan oleh admin sebentar tadi. Contohnya pergi ke Surabaya, pergi ke Bau-Bau, Makassar, dan sebagainya lah. Jadi itu adalah salah satu benda yang setiap daripada kapal itu dia mempunyai fungsinya tersendiri guys. So guys, apapun kepada anda yang tengah menonton ini, jikalau ada pengalaman pernah naik daripada 10 kapal yang disebutkan oleh admin sebentar tadi, anda boleh turunkan komentar anda dan ceritakan pengalaman anda. Oke. Jadi daripada Uncle pula, Uncle belum pernah lagi ada pengalaman naik kapal laut. Ya, kalau kapal terbang tuh biasa sudah kan guys. Oke. Jadi itu adalah salah satu benda yang dinyatakan. Jikalau ada beberapa perkara mungkin ya, ataupun daripada respon daripada Uncle, kata-kata ataupun apa saja, minta maaf sajalah kalau terlebih reaction dan sebagainya, sebab sangat-sangat teruja guys melihat 10 kapal terbesar di Indonesia guys. Jadi pengalaman kita kalau tidak mau naik kapal terbang, bolehlah naik kapal laut untuk menjadikan sebagai salah satu pengalaman yang berada di laut, sambil ada liburan, ada cafe, ada kedai supermarket dan sebagainya. Jadi tidak rasa boring, tidak rasa bosan lah apabila kita naik dalam satu kapal yang disebutkan oleh admin sebentar tadi. Oke guys, jadi itu adalah perkongsian. Terima kasih kepada admin Update Pro. So guys, kita akan lanjutkan lagi kepada video reaction. Semoga video ini menjadi manfaat kepada anda, dan anda boleh turunkan di ruangan komentar jikalau ada lagi beberapa perkara untuk anda Uncle reactionkan kepada lagi video-video yang seterusnya. Oke guys, itu sahaja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hidup memang selalu penuh